hampir pukul 10 kita berdiskusi, alhamdulillah, dan masih ada ternyata saya salut sekali, betul-betul ada explore, mencoba, sampai pagi tadi tiba-tiba dikirimin hasil latihannya seperti itu. Terima kasih sekali dan sungguh saya bermanfaat dan saya berharap apa yang kita pelajari, baik invest waktu, energi kita, seperti itu ada manfaat yang bisa kita ambil dan kita terapkan besok di kelas. Terima kasih sekali Bapak Ibu dan Mbak Latifah, terima kasih juga waktu yang diberikan. Sebetulnya untuk training kita pada hari kedua ini lebih banyak kepada review. Mungkin nanti akan saya review kembali sedikit apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan lalu. Kalau tidak salah kemarin juga sempat ada pertanyaan, banyak yang tertinggal, banyak karena mati listrik juga. Jadi tahapan awalnya sempat skip seperti itu, dan bahkan dari awal, dari membuat grup, dari ini semuanya pokoknya minta diulang dari awal dan seperti. Tapi nanti mungkin akan saya ulang secara garis besarnya saja apa yang telah kita pelajari, dan semoga itu juga sudah sempat dipraktekkan Bapak Ibu kemarin. Jadi, dan nanti akan ada tambahan sedikit lagi action yang bisa kita manfaatkan di fitur Kaizala. Namun demikian, sungguh saya sangat bangga sekali, ternyata trialnya luar biasa. Saya lihat Bapak Ibu sampai ada salah yang bikin kuis salah kirim posting, posting sate atau apa ya di grup itu. Aduh, ini enak sekali seperti itu. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu. That's really a good job. Semoga nanti betul bisa kita manfaatkan di PJJ yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, di pertemuan lalu kemarin kita sudah mempelajari Kaizala, mulai dari kita mengenal Kaizala itu apa, lalu memulainya, bagaimana kita bisa peroleh aplikasi Kaizala itu sampai ada di mobile phone kita seperti apa, lalu bagaimana kita membuat grup, bagaimana kita mengundang orang lain supaya masuk ke dalam grup kita, dalam artian ketika kita menjadi guru, maka nanti apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak bisa masuk ke dalam kelas kita. Nah, seperti itu. Terus juga kita sudah memanfaatkan beberapa fitur action seperti untuk cek presensi, bagaimana membagikan polling, survei, juga pelatihan atau training dari small unit pelajaran yang akan kita sampaikan. Perlu kita underline bersama bahwa dalam PJJ ini selayaknya kita tidak bisa menyamakan ini seperti ketika KBM tatap muka. Lebih baik sedikit tapi berimpact daripada banyak tapi lepas semua. Nah, di fitur pelatihan atau training di Kaizala itu sangat membantu kita untuk menyajikan potongan-potongan kecil, small unit, dari materi yang semestinya kita sampaikan. Maka target kita pun juga pasti akan lain. Pasti akan sangat mudah ketika kita mendesain training dalam satu unit kecil di dalam pelatihan itu, dan mengukurnya juga mudah karena di sana juga disediakan cek pemahamannya dengan daftar pertanyaan. Nah, dan materinya seperti apa, pasti kreativitas Bapak Ibu itu sangat luar biasa untuk menyajikan di dalamnya. Dan itu dalam satu posting itu pasti sangat istilahnya sangat fokus ya, tidak akan kemana-mana, jadi urut materinya di situ disampaikan di situ, nanti dicek dengan pertanyaannya juga sangat organize sekali. Nah, baik, akan coba saya review kembali ya Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan kemarin. Saya mulai dari mana ini Bapak Ibu? Kalau dari downloadnya sudah ya? Ya Bapak Ibu ya, sudah ya. Nanti berarti apa yang dilakukan Bapak Ibu kemarin dari mendownload Kaizala melalui Play Store sampai menginstall, itu nanti juga akan Ibu instruksikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak besok juga diupayakan begitu. Kalau mungkin di SD ya instruksinya ke orang tua anak-anaknya juga begitu. Nanti dicari Kaizalanya di Play Store, download sampai seperti itu. Jadi dari situ, lalu nanti atau kita mulai dari bagaimana membuat kelas atau grup. Seperti itu, Nje? Oke, baik. Izinkan saya untuk share screen-nya. Sebentar, Bapak Ibu. Oke.
Sudah nampak ya Bapak Ibu? Jadi ini tampilan Kaizala di mobile phone kita dengan asumsi sebagai guru kita sudah memiliki ini dan anak-anak juga sudah memiliki Kaizala ini. Nah, langkah pertama, saya ulang kembali, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita membuat kelas, Bapak Ibu, berarti kita harus membuat grup. Satu kelas, satu grup. Seperti itu karena kecepatan belajar atau tipikal kelas antara satu dengan yang lainnya juga sama. Dan insya Allah ini muat Bapak Ibu, bahkan satu grup itu bisa mengakomodir 300.000 peserta. Di kelas kita hanya ada beberapa, nanti pasti akan lebih mudah lagi dalam menghandle-nya. Nah, cara membuat grupnya Bapak Ibu ketika kita akan membuat kelas, ini tampilan pertama layar kita ya ketika membuka Kaizala. Bapak Ibu lihat di bawah pojok itu ada tanda ini, obrolan baru ya. Ada biru, terus ada plusnya seperti ini. Nah, ini kita ketuk Bapak Ibu. Kalau kita ingin membuat kelas, kita ketuk, sebelah sini kita ketuk, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di pojok atas, di sini ini, atas sendiri di bawah pilih kontak, ini yang kita ketuk ketika kita akan membuat kelas. Ini ya Ibu ya, Bapak Ibu, grup barunya kita ketuk. Sudah. Nah, beri nama grup, ini nama kelas kita berarti. Sebagai contoh, di sini saya tulis 10 MIPA 1, 20, 21. Nah, misalkan seperti ini ya Bapak Ibu. Ini contoh nama penamaan grupnya. Kita juga bisa menambahkan foto. Di sini bisa kita tambahkan foto. Apa yang akan kita tulis di sana sebagai icon grup kita. Seperti itu. Lalu di bawah ini setelah kita tambahkan foto ada selesai ya Bapak Ibu. Kita ketuk. Nah, ini sudah jadi nama grup kelas dengan foto yang ada di dalamnya. Setelah itu, kita ketuk tanda panah yang ada di bawah, seperti itu. Dan kita harus memastikan ada paling tidak satu peserta saja yang kita tambahkan untuk menjadi member di kelas kita. Ini saya selalu, kalau kemarin Mbak Latifah sama Mbak Nanda bersedia ya untuk dijadikan member di setiap grup yang dibuat. Nanti untuk latihan boleh pakai nomor Mbak Latifah atau Mbak Nanda nanti seperti itu. Jadi kita masukkan salah satu member. Ini yang selalu saya jadikan trial nomor anak saya, Bapak Ibu. Seperti itu, ya, ditambahkan satu partisipan di situ. Nah, di bawah Bapak Ibu akan melihat tanda seperti ini. Berikutnya begitu ya, setelah tambahkan partisipan, Bapak Ibu ketuk di pojok bawah. Nah, seperti itu. Akhirnya begini ya Bapak Ibu ya. Oke, dengan satu anggota karena harus ada membernya, kalau buat grup paling tidak satu, nanti yang lainnya tinggal kita invite. Lalu ada tanda centang di bawah. Di sini ini kita ketuk. Sudah jadi kelas kita. Nah, 10 MIPA 1, 20, 21. Nah, terus bagaimana kita mengundang anak-anak supaya masuk ke kelas ini? Nah, ini kan sudah jadi Bapak Ibu kelasnya. Lalu kita mengundang anak-anak atau mungkin membagikan kodenya ke siswa atau ke orang tua kalau kita masih mengampu SD tentunya ya, masih pendamping orang tua. Bapak Ibu ketuk nama grup di sini ini. Kita ketuk di sini ya Bapak Ibu ya, kita ketuk. Nah, ini kan akan keluar gambar dari tadi dan juga informasi di dalam grupnya. Nah, lalu yang kita lakukan, sebenarnya banyak opsi Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk mengundang orang. Ini sama seperti fitur yang ada di WA, jadi admin menambahkan nomor-nomornya sekian, tambahkan dong, tambahkan, seperti itu sama seperti WA Telegram. Ada juga dengan ini scan lokasi, jadi kita scan, ada kayak radarnya begitu ya, untuk scan itu juga bisa. Nah, kalau yang kita bisa membagikan kode, istilahnya ini grup ini memang membernya orang-orang yang memang kita kehendaki masuk di situ,
kita bisa menggunakan fitur yang ini Bapak Ibu. Oke, jadi tadi setelah masuk ke grup ya Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Tadi sudah masuk ke grup, kita ketuk grup yang sudah jadi ini. Di sini kita ketuk, keluar ini, seperti ini. Nah, lalu kita pilih yang ini Bapak Ibu, undang orang ini. Invite atau undang orang. Kita ketuk di sebelah sini ya Bapak Ibu. Nah, yang muncul seperti ini. Ini ada 3 macam cara kita mengundang orang. Yang pertama, menggunakan tautan atau link. Berarti link ini yang kita bagikan ke orang tua atau peserta didik. Ini juga bisa langsung kita share, mau misalkan sudah ada grup Poka, mau di WA juga bisa. Linknya ini kita bagikan ke WA, juga tinggal ketuk di sini ini saja. Atau mau dibagikan ke Messenger, Instagram, atau Facebook juga tinggal di sini. Cuma kalau di sini nanti sifatnya jadi lebih publik karena semua orang bisa mengakses grup ini akhirnya nantinya. Jadi paling aman ya di grup yang sudah kita tahu betul orang-orang yang kita kehendaki untuk masuk di dalam kelas kita. Nah, jadi yang pertama bisa menggunakan tautan, yang kedua bisa menggunakan QR, yang ini ya Bapak Ibu. Nanti berarti scan modelnya di barcode begitu, pakai scan seperti ini. Dipindai begitu ya. Lalu yang ketiga ada opsi kode. Ini, code. Nah, saya lebih sering menggunakan ini Bapak Ibu, lalu angka-angka ini saya share ke anak-anak sebagai kode untuk masuk ke dalam grup kelas. Seperti itu. Nah, jadi kode ini yang nanti dibagikan kepada anak-anak. Oke, sampai sini clear ya Ibu Bapak Ibu ya untuk membuat kelas. Oke, lalu sekarang kita lanjut. Seandainya kita akan menginstruksikan tadi untuk bergabung di kelas kepada anak-anak, apa yang kita lakukan? Oke, anak-anak setelah kalian download Kaizala di mobile phone-mu, sudah ada di situ, nanti kamu bergabung ke kelas Bu Guru. Nah, caranya di obrolan pertama itu, nanti ini yang kita sampaikan kepada siswa, ada gabung ke grup di pojok kiri atas. Mungkin di HP Bapak Ibu sudah bisa dilihat, di situ ada gabung ke grup. Nah, kita ketuk ini, gabung ke grup ini. Seperti itu. Nah, akan keluar begini ini. Jadi ini versi anak-anak yang akan bergabung ke kelas kita, begitu ya Bapak Ibu. Nah, di situ ada 3 opsi. Ada yang tadi yang scan di sekitar lokasi, berarti ini kayak kita nyari driver GoFood gitu ya Bapak Ibu, Gojek. Ada siapa yang ada di situ, nanti siapa yang nyangkut di situ lah baru di grupnya kita nyangkut. Nah, yang kedua pakai QR tadi yang ini berarti tadi yang kita memindai dari QR yang kita bagi. Dan yang ketiga, yang code ini yang kita lakukan kemarin, yang code ini, maka ini yang kita ketuk. Anak-anak mengetuk itu, lalu memasukkan angka-angkanya di sini ini, di bawah. Nah, jadi nanti anak-anak memasukkan kode yang kita bagi tadi di sini. Nah, setelah mereka masuk, ya sudah, jadilah mereka warga di kelas kita yang akan kita kelola bersama di kelas itu. Oke, begitu Bapak Ibu. Jadi pertama kali untuk membuat kelas, lalu bagaimana bergabung di kelas. Nah, itu seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti sekarang tinggal bagaimana kita mengelola grup di kelas kita. Katakanlah grup ini yang sudah kita buat ya Bapak Ibu, yang di training Kaizala 1 Asa ini yang menjadi kelas kita. Nah, terus kemarin kita juga sudah belajar beberapa fitur. Jadi ini yang membedakan antara Kaizala dengan chat app lainnya, bahwa kita memiliki berbagai macam action. Caranya hanya dengan mengetuk di pojokan ini, ada tanda lampiran. Kalau di Jogja ini namanya jepitan kertas, Bapak Ibu. Kami bilangnya di sini, ini loh jepitan kertas ning pojokan, begitu. Jepitan kertas ini kita ketuk. Nah, di situ nanti akan muncul banyak sekali action yang kita perlukan.
Nah, kemarin dari sesi Q&A, banyak sekali Bapak Ibu yang bertanya, kok di tempat saya nggak ada pelatihan, kuisnya nggak muncul, apalagi nggak muncul. Nah, Bapak Ibu lihat di atas barisan ini adalah action yang kita pilih untuk kita jadikan tindakan di kelas kita. Nah, seandainya tidak ada, Bapak Ibu lihat di sini ada tulisan tambah plus begitu ya. Kalau dalam versi bahasa Inggrisnya, kemarin kalau tidak salah namanya add more, seperti itu tulisannya. Ya, add more. Ya, kemarin saya pakai bahasa Inggris, tapi kemarin saya rubah pakai bahasa Indonesia, saya juga jadi bingung ini add more. Begitu di pojok atas ini ya Bapak Ibu. Ini kita ketuk untuk menambahkan action yang tidak ada di situ. Nah, jadi ini yang centang-centang ini berarti sudah saya hadirkan di barisan sana tadi. Kalau di sini belum ada centang, berarti tadi saya pasti tidak bisa. Contohnya ini ya Bapak Ibu, bagikan lokasi kan di sini tidak ada centangnya. Berarti memang ini tidak saya tambahkan di barisan saya tadi. Kalau kita ketuk bawah si jepitan kertas ini tadi kita ketuk, pasti di sini tidak ada bagikan lokasi. Karena saya tidak mengundang dia atau memasukkan dia ke dalam barisan action tadi. Ya, jadi kalau tidak menemukan di sini, loh kok nggak ada surveinya, kok nggak ada kuisnya, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah cek apakah Bapak Ibu sudah menyematkan itu di barisan action atau belum. Kalau belum, tinggal tambahkan saja dengan mengetuk ini, begini. Maka misalkan saya ingin menambahkan bagikan lokasi ya Bapak Ibu, ini adalah action-action yang ada di Kaizala. Di sini ya Bapak Ibu, nih ada bermacam-macam action, kayak ada kirim tagihan, kudos. Nah, seperti ini banyak sekali kan Bu di bawah. Nah, misalkan saya menambahkan bagikan lokasi di sini ya, saya ketuk. Nah, bagikan lokasi mau ditambahkan. Tambahkan. Oke. Berarti semestinya ini nanti keluar di barisan Kaizala action yang ada di depan. Jadi nanti menambahkannya seperti itu. Coba dilihat Bapak Ibu. Nah, harusnya ini keluar. Nah, ya kan Bapak Ibu nih, barusan yang saya tambahkan muncul di sini. Oke, jadi nanti kalau hilang kok action yang nggak ada, jangan khawatir, dia nggak kemana-mana. Cukup diketuk itu tadi, tambahkan, lalu masukkan ke situ. Oke, beres ya Bapak Ibu untuk menambahkan actionnya. Seperti itu tadi. Oke. Nah, terus kemarin yang sudah kita pelajari, ini action kemarin, yang pertama, minta kehadiran kemarin berarti yang ini ya Bapak Ibu ya, ini sama persis yang kita lakukan pagi ini ketika Mbak Latifah, Mbak Nanda menginstruksikan untuk presensi. Bapak Ibu isinya di situ aja, udah langsung ke rekap. Jadi siapa yang hadir di kelas kita pagi ini sudah ketahuan. Mbak Latifah pasti punya rekapnya sekarang yang sudah ngetuk-ngetuk di sana tadi pasti ada di situ. Nah, jadi minta kehadiran ini yang sudah kita latihkan kemarin. Kita kemarin juga sudah mempelajari tentang polling cepat. Jadi action yang ini, polling cepat. Semua action langkahnya sama Bapak Ibu. Mau bikin action atau tindakan apapun langkahnya sama. Hanya ngetuk jepitan kertas ini, terus udah nanti pilih yang mana action yang mau kita pakai. Kita mau ngapain, kita ketuk di situ. Nah, jadi kemarin sudah polling cepat ini juga. Ini dipakai kalau kita akan melakukan jajak pendapat secara cepat, cuma milih mau soto, bakso, apa sate. Nah, ternyata di kelas itu yang 20 mau soto, 20 mau sate, nah seperti tinggal klik. Seperti itu. Nah, ini untuk yang polling cepat. Lalu survei, kemarin survei ini juga sudah kita pakai waktu Bapak Ibu memberikan tanggapan tentang training ini juga sudah disampaikan menggunakan survei ini, dan ini bisa kita pakai untuk essay Bapak Ibu. Kalau kita bikin soal essay, alangkah baiknya kita menggunakan survei. Misalkan seperti dan yang kemarin sempat ditanyakan, saya ketuk survei ya Bapak Ibu. Oke. Jadi misalkan di sini tentang
permintaan penawaran. Oke. Berikutnya kita ketuk. Lah, ditambahkan pertanyaan ini kalau Bapak Ibu lihat jenis tanggapannya kan bermacam-macam. Maka kemarin sempat ada pertanyaan, kalau nanti saya mengirim jawabannya foto, apakah Kaizala memungkinkan untuk itu? Sangat mungkin. Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa opsinya ada gambar. Jadi nanti peserta didik bisa merespon dengan mengirimkan gambar dan itu terorganize, jadi diatur atau didata dalam satu postingan survei kita. Jadi misalkan kita minta anak-anak, tolong dong gambar kegiatanmu hari ini sama keluargamu di rumah, misalkan kita nanti di foto kirimkan Bu Guru, misalkan seperti itu. Ya sudah, nanti tinggal menggunakan fitur ini yang kita minta. Jadi ketika ini tambahkan pertanyaan, kita minta responnya itu ya gambar. Nah, jadi nanti anak-anak akan merespon dengan mengirimkan gambar. Oke, jadi hanya izinkan kamera, berarti nanti tidak bisa insert file atau seperti apa, batasi untuk satu gambar, berarti satu orang yang mengirimkan ini, misalkan kirimkan foto kegiatan olahragamu pagi ini. Nah, misalkan ada materi SKJ, lalu mereka praktek, fotonya saja, nggak usah video. Yang aku percaya kamu olahraga kayak foto mawon dikirimkan. Nah, misalkan seperti itu ya Bapak Ibu. Udah, ini kita kirim selesai. Nanti anak-anak, nah sama Bapak Ibu ini ada settingannya. Survei ini memiliki satu pertanyaan, kapan kadaluarsa? Ini kan hari ini, jam 10.31. Lah masa ya, ini pekan depan ya Bapak Ibu. Nah, ini batasnya berarti pekan depan. Kita setting, jadi misalkan sore menyelesaikannya. 12 Juli, selesai nanti jam 4:30. Kalau sudah lebih dari 4:30, tidak bisa kirim, batasnya itu. Nah, sudah. Lalu apakah hasil itu nanti bisa dilihat semua orang? Siapa saja yang melihat, semua orang, berarti nanti teman-temannya bisa buka, bisa lihat fotonya, atau cukup kita, gurunya saja yang akan lihat, atau adminnya. Jadi biasanya kan ada ketua kelas atau sekretaris yang dijadikan admin di grup, maka Pak Ketua dan sekretaris itu juga bisa melihat di kelas hasilnya teman-temannya. Nah, terus ada juga kirim pengingat, ini seperti reminder. Kalau nggak direspon-respon, boleh kita tap lagi, dikirimkan, ayo lagi. Nah, seperti itu. Terus izinkan beberapa tanggapan, ini berarti nanti satu orang bisa mengirimkan lebih dari satu kali. Jadi menurut kita saja Bapak Ibu kehendaknya sekali saja cukup, atau mau beberapa kali, seperti itu. Dan yang ini, dengan lokasi berarti sambil mengirim, sambil share log. Sama seperti ketika kemarin Bapak Ibu mengirim pertanyaan untuk Q&A sore kemarin, itu sepertinya juga disetting dengan lokasi. Maka kita tahu ada di mana lokasinya, mengirim jawabannya di mana. Oke, misalkan hanya itu syaratnya, kita kirim. Nah, sudah muncul kan Bapak Ibu di mobile phone Bapak Ibu. Oh, judulnya permintaan penawaran suruh minta foto olahraga, nggak nyambung ini sebetulnya. Ya, tapi itu ya Bapak Ibu maksudnya, bang judulnya itu. Nah, ketika anak-anak mengisinya cukup tinggal ikutin surveinya. Udah Bapak Ibu. Terus di bawah ada mulai ketuk. Nah, kan ada opsi ini. Kirimkan foto, ya udah ini diketuk. Lalu mau pilih foto atau mau kamera langsung, kalau foto berarti dari galeri, kalau kamera dari ini. Udah begitu foto. Atau misalkan dari kamera ya langsung kegiatan olahraganya di foto. Misalkan ini yang saya sekarang, nah seperti itu. Atau kalau galeri ya berarti tinggal dari foto. Nah dari galeri kita ambil yang mana foto olahraganya pagi hari ini, kita pilih di situ. Misalkan begitu Bapak Ibu. Nah kita cantumkan di situ. Nah tinggal begini saja. Lalu nanti selesai. Ini ada selesai, ini siswa ya, tanggapan kirim. Udah. Jadi ini berikutnya. Kirim. Nah, jadi nanti
tugasnya anak-anak itu terkumpul di sini ini, Bapak Ibu. Kalau di WA kan sporadis sekali ngirimnya kapan bisa siswa ini di atas sana, baru berikutnya di bawahnya seperti itu kan Bapak Ibu. Kalau di sini semuanya terkumpul di sini responnya. Bisa kita lihat sudah ada 2 orang yang menanggapi, ada 2 tanggapan. Nah, nih, maaf yang satu, tadi ada 2 orang ya, ada Ibu Titi dan ada saya. Ini berarti murid ini ngirimin, oh ini dia foto olahraganya. Nih, seperti itu. Kelihatan Bu, gambar sepedaan. Nah, beneran berarti olahraga, gitu. Yang satunya, lah kok olahraga fotonya, misalkan seperti itu. Dan ini semuanya sudah terkemas, jadi di-pack rapi begitu loh Bapak Ibu dalam satu postingan ini tadi. Nah, jadi sangat mungkin mengirimkan gambar. Mungkin nggak mengirimkan gambar, mungkin banget. Nah, jadi seperti ini. Kalau tadi cuma instruksi, misalkan tidak menggunakan ini, cuma di WA gitu saja Bapak Ibu bisa membayangkan kan betapa berantakannya gambarnya dari atas sampai bawah kayak iki sopo gitu, ini siswa yang mana, ini kan mengidentifikasinya susah. Nah kalau pakai ini insya Allah semuanya sudah terorganize dan ini juga maksudnya membandingkannya sama-sama chat app hanya aplikasi chatting gitu Bapak Ibu bisa seperti ini. Nah oke, begitu ya ada gambaran ya Bapak Ibu untuk survei, ini misalkan mau responnya gambar ya seperti ini. Tergantung kita Bapak Ibu. Kayak tadi ini kan banyak sekali bentuk yang di tanggapan yang dimintakan di sini. Cuma memang tidak ada video Bapak Ibu. Berat sekali kalau video, lebih baik mereka kita minta unggah ke YouTube atau ke Drive aja, terus dibagikan linknya ke kita. Itu nanti lebih hemat di memori HP kita. Seperti itu. Ini memang tidak ada video. Jadi nanti tanggapannya mereka ini tergantung kita. Mau men-setting kita minta tanggapan apa kepada anak-anak. Nah, gitu aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi untuk survei seperti itu. Oh, soal yang kita buat. Nah, ini Bu, contohnya ada tanda ini. Ini kan, misalkan ini di kelas kita ya, ini saya kirimkan ke kelas lain. Nih, tinggal di forward, saya kirim ke kelas saya di rumah. Ini grup saya rumah, ini yang aman. Ini saya forward. Jadi kita sekali buat. Terus, udah ya, ini yang saya teruskan, ini kelas saya satunya. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Bisa di forward tidak? Bisa. Kalau survei bisa. Yang tidak bisa kuis. Kalau survei, sekali kita buat, ini kita tadi sudah membuat kan? Lalu saya ingin siswa saya di kelas 11 melakukan hal yang sama untuk ini tinggal kita ketuk ini Bapak Ibu. Ini forwardnya. Ini kita ketuk, dah, mau kemana, ke kelas mana kirimnya. Oh, tadi yang kelas barusan dibuat di sini ya misalkan ya. Udah, tinggal saya teruskan di sini, teruskan ke sini, lalu di sini ada panah biru di bawah, ketuk. Sudah. Nah, berikutnya kita ketuk, mau diedit atau tidak. Makanya kemarin ada pertanyaan, bisa nggak survei itu diedit? Bisa, seperti itu. Masuk ke sini, terus tambahkan pertanyaan mau diedit atau tidak, atau sama seperti itu. Nah, terus berikutnya. Oke, kirim sama seperti tadi. Nah, maka ini sudah pindah surveinya ke kelas yang sebelah. Jadi instruksinya sama. Dan warga kelas ini bisa mengikuti atau merespon survei yang kita kirimkan. Begitu. Bisa, Bapak Ibu, untuk di forward bisa. Nah, begitu. Oke. Oke. Oh iya, kemarin juga ada pertanyaan begini. Hasilnya dari survei, dari apa tadi polling, itu kita downloadnya bagaimana? Begitu kan Bapak Ibu? Oke, kita coba yang kemarin yang cukup banyak saja ya Bapak Ibu yang respon dari, maaf ini agak scrollnya, dari postingan yang dibuat oleh Pak Amor tentang, oke. Nah,
Ini kemarin seperti ini. Pasti ketika kita buka survei ini Bapak Ibu, begini, itu di sini ini ada tautan untuk hasil survei. Lah itu kita ketuk. Tautan ini kita ketuk. Oke. Ini kita mendapatkan tautan. Biasanya link ini saya pindahkan ke grup, ke WA dulu Bapak Ibu, karena kalau saya masukkan lagi ke sini, atau sebetulnya tadi di copy bisa dimasukkan ke, misalkan ini saya juga punya grup lemparan. Bapak Ibu harus memiliki satu grup lemparan begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk melempar trial kita dahulu. Nah, nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Hasil tautan tadi. Kayak gini ini. Ya, seperti ini. Lalu ini kita ketuk. Nanti di-download keluar hasilnya dalam bentuk spreadsheet. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini, lalu kita unduh. Nah, begitu Bapak Ibu. Nanti munculnya di unduhan kita dalam bentuk spreadsheet. Oke. Jadi kayak Excel seperti itu. Nanti di unduhannya kita buka, dia akan keluar Excel. Sebagai contoh, kemarin downloadan kita, sebentar ya Bapak Ibu, saya carikan hasil downloadan kemarin dari hasil masukan Bapak Ibu. Jadi nanti filenya itu juga bisa kita rubah, kita save as begitu, keluar menjadi bentuk laporan yang akan kita laporkan, siapa yang hadir di situ, siapa yang tidak, seperti itu akan nampak. Nah, oke, recap polling. Ini yang contoh polling yang saya kirimkan, saya bergeser sharingnya. Oke. Jadi tadi ketika di-download terbuka seperti ini Bapak Ibu. Kan tampak hasilnya. Kemarin saya membuat soal penjumlahan, kalau tidak salah Bapak Ibu kalau mungkin ingat. Kemarin saya membuat soal penjumlahan yang 5 tambah 2 ada berapa. Nah, seperti itu. Tadi ketika kita download, langkahnya juga seperti tadi, bagi tautan, kita download. Nah, di sini nama-namanya muncul Bapak Ibu. Nama-nama Bapak Ibu yang merespon soal saya kemarin, jawabannya ini, jumlah jawaban betulnya ini. Begitu itu. Jadi dibagikan tautan tadi, kita download, keluar linknya keluar, diunduh, setelah itu dibuka unduhannya, keluarnya seperti ini. Begitu. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pertanyaan kemarin, menjawab pertanyaan kemarin, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan rekap, baik kehadiran, baik polling, baik survei yang sudah kita bagikan ke anak-anak, itu caranya bagaimana. Nah, seperti itu. Itu tadi caranya, kalau misalkan ini tadi, kita coba pakai surveinya. Survei ini Bapak Ibu, ya berarti yang surveinya ini kita ketuk, lalu di sini ada tautan untuk hasil survei, itu yang kita ketuk. Kita akan memperoleh link, kita unduh, keluarnya dalam bentuk Excel, seperti itu. Yang tadi saya sempat tunjukkan itu hasilnya. Kalau misalkan kita coba yang lain, tadi di atas ya, oh maaf, misalkan ini attendance ini tadi aja, itu juga pasti nanti akan muncul Bapak Ibu, tautan linknya itu akan kelihatan. Nah, jadi misalkan tadi link yang dibuat Mbak Latifah ya, di sini ya. Nah, ini di sini, ini ada bagikan laporan kehadiran.
Sekali lagi ya, ini tadi presensi yang diminta Mbak Latifah. Kita ketik di sini, kita ketuk, dia akan muncul seperti ini. Nah, yang kita klik yang ini, bagikan laporan kehadiran. Ini kita pasti akan mendapatkan linknya. Terus link ini yang kita unduh. Begitu. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya, sampai sini ya. Oke, itu untuk mendapatkan hasil rekap baik dari kehadiran, survei, polling, dan nanti wujudnya bisa Excel atau ketika itu misalkan belum Excel bisa kita rubah jadi format Excel. Tapi nanti dia munculnya spreadsheet-nya sudah dalam ini tapi formatnya CSV Bapak Ibu. Dan nanti tinggal file di save as file begini ya. Di filenya kita ketuk lalu ada save as begini, save as ini nanti di bawahnya itu jenis dokumennya kita rubah menjadi, nah misalkan ini kita masukkan dokumen, kita save ulang. Nah di bawah ini loh Bapak Ibu, yang Excel workbook yang di sini ini kan kalau downloadannya tadi bentuknya yang ini, CSV ini. Nah nanti kita rubah biar kita gampang editnya, kita kan familiarnya Excel ya Bapak Ibu, yang ininya tidak CSV lagi, tidak ini lagi, tapi kita rubah menjadi Excel workbook seperti ini. Udah, tinggal di save aja. Atau ini nanti karena namanya sama 2. Nah, save. Udah, nanti ini sudah menjadi rekapan kita. Skornya bisa nanti kita insert lagi, kita hitungkan 2 per berapa skor total kali 100, sudah langsung keluar nilainya berapa. Seperti itu. Oke, ini untuk hasil downloadannya tadi ya Bapak Ibu dari beberapa action yang sudah kita lakukan. Nah, jadi tadi kita sudah belajar bagaimana mendownload hasilnya, bagaimana survei itu jenis tanggapan yang ada di survei. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus kemarin kita juga sudah belajar dari action pelatihan dan alhamdulillah Bapak Ibu terima kasih banyak sekali yang sudah mencoba membuat pelatihan di sini dan sebetulnya saya ngintip-ngintip loh Bapak Ibu dari tadi saya memang tidak menyelesaikan pelatihan tapi saya mencoba melihat di dalamnya dan Bapak Ibu sudah sangat mengerti. Misalkan saja ya Bapak Ibu ini pelatihan yang dibuat oleh Bu Nur Iza. Nah, saya sebagai siswanya ini diketuk mulai pelatihan. Nah, saya ikut pelatihan di sini mulai. Oke, di sini sudah ada dokumennya, bahkan PDF pun bisa diunggah di sini Bapak Ibu. Jadi ini saya sebagai muridnya ketika mengikuti training yang disajikan Bapak Ibu, kita buka di sini. Oh, berarti saya baca dulu apa yang disampaikan Bapak Ibu guru di sini. Nah, sudah. Oke, saya ngerti. Terus geser berikutnya. Ada berapa lembar? 1. Gini. Yeay, benar. Nah, ini bisa disetting seperti ini. Oke, nanti kalau salah dia emotnya jadi sedih seperti itu. Lanjut soal berikutnya. Isi RPP PJJ. Benar. Nah, ini kan nanti sangat memudahkan anak tahu dia itu sudah betul atau belum. Selesaikan, lalu di bawah ini ada selesaikan pelatihan. Nah, maka di dalam rekapnya di sini, Bu Nur Iza akan tahu siapa saja yang sudah menyelesaikan. Kalau saya atau datanya nanti di anak-anak, dia tidak akan ngerti punyanya teman lainnya. Jadi hanya dia sendiri. Kalau Bu Nur Iza nanti lain. Oh, kasih emotnya bagaimana Bu? Oke, gini, baik. Jadi kita sama-sama ke fitur pelatihan ya Bapak Ibu. Yuk, misalkan. Oke, jadi kita sekarang belajar di action pelatihan. Sama, seperti biasanya jepitan kertas kita ketuk. Oke, lalu kita pilih action pelatihan. Ini ya Bapak Ibu, pelatihan kita ketuk. Oke, judulnya kita tuliskan di atas sini, trainingnya tentang apa. Kalau kemarin saya tentang Java War. Oke,
Ini tentang historical recount sejarah. Oke. Pura-puranya ini sudah ada fotonya. Nah, tambahkan kontennya. Ini pura-puranya sudah ada. Oh, atau diisi Java War di Ponegoro, bla 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 bla, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah kontennya pelatihan kita sudah kita sampaikan. Selesai kita tambahkan pertanyaan. Nah, di sini misalkan what is the ultimate cause of Java War? Gini ya. Nah, misalkan ini apa gitu opsinya, tambahkan lagi, kita buat tergantung kalau SMA 5 ya Bapak Ibu, 5 opsi. Nah, seperti ini misalkan ini opsi yang sudah kita buat. Oke, lalu ini selesai. Jawaban yang benar kita ingat-ingat yang ada V-nya yang bawah sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini setting kunci kita. Oke, kita set. Pertanyaan kedua. Ini, pertanyaan keduanya ini, pilihannya 1, 2, ya kan, 3, ini 4, opsi keempat kita jawab 4, lalu 5. Oke, ini soal kita. Lalu kita set kuncinya. Kuncinya dengan ketuk selesai, kita pilih jawabannya, ini kuncinya 2. Oke, maka tadi berarti pesan kita bahwa ada 2 soal dan ada materi yang di depan tadi. Ini ya setting pelatihan kita. Berikutnya, nah di sini Bapak Ibu yang bisa melihat tadi emotnya tadi. Oke, jadi sama, ini settingnya kapan pelatihan ini akan berakhir. Ini berarti sepekan. Apakah hasilnya bisa dilihat semua orang? Bolehkah dia mencoba beberapa kali? Jadi kalau dia belum tuntas, masih ada yang salah, boleh nggak nyoba lagi? Kita izinkan saja ya Bapak Ibu di sini ya, kita izinkan. Oke, tampilkan jawaban yang benar. Ini yang akan muncul di emotikonnya tadi, yang benar atau salah tadi akan muncul di sini. Kalau ini kita centang tidak, maka ya sudah tidak ada pemberitahuan bahwa dia benar atau salah. Kalau ini kita centang, nanti kita akan tahu dia benar atau salah. Kita coba ya Bapak Ibu. Nah, oke. Ini sebagai murid kita mulai pelatihan. Mulai. Oke. Tadi teksnya Java War di Ponegoro, iya saya sudah paham. Ini tadi kita jawabannya yang bawah ya Bapak Ibu, tapi kita salahkan coba. Kita jawab yang ada G-nya ini, yang 3. Oke, nah kan salah. Nah itu tadi dari respon sana tadi. Oke deh, salah ya. Nah tunjukkan jawaban yang benar, jawaban yang benarnya ini. Oh ya, berarti nanti kalau aku ngulang, kemungkinan itu. Tapi harapan kita, dia itu tidak hanya ngapalin kuncinya, bisa ya diinstruksikan, diarahkan untuk melihat lagi materi kita tadi. Coba kamu cross-check-kan dulu dengan materi yang tadi. Benar nggak sih jawabannya yang itu? Jangan hanya, oh sing itu tadi ada V-nya, sing itu nggak seperti itu. Tapi kita harapkan, kita arahkan mereka untuk melihat lagi konten yang kita sajikan di sebelumnya. Terus ini soal nomor 2. Tadi jawabannya 2. Ini, coba kita ketuk di situ 2. Sini ya, 2. Oke, lalu di bawah ini ada berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini kita ketuk. Nah, kan benar. Seperti itu. Lanjutkan. Nah, oke, berarti kita sudah menyelesaikan pelatihan. Nah, hasilnya ada di sini. Dan saya bisa melihat siapa yang sudah menyelesaikan pelatihan ini. Ini ada murid-murid saya yang sudah menyelesaikan, ada Nanda, terus ini kita bisa lihat, berarti dia hanya mengikuti pelatihan ini sekali. Seandainya dia mau mengulang, pasti di sini ada 2 tanggapan, 3 tanggapan, 4 tanggapan, sampai kriteria sukses itu mereka capai betul. Nah, pelatihan selesai itu. Oh, salah satu, gitu kan?
Coba Mbak Nanda salah berapa ya? Kita lihat, oh Mbak Nanda juga salah satu. Nah, seperti itu. Begitu ya, Bapak Ibu untuk trainingnya. Untuk trainingnya bisa dilihat. Dan ini sama Bapak Ibu seperti survei tadi, sekali kita membuat training, ini bisa kita forward ke kelas yang lain. Jadi buatnya sekali saja, lalu kita forwardkan. Contoh ya, seperti survei tadi, memforwardnya, mengirimkan ini ke kelas lain, supaya ini bisa dipakai ke kelas lain juga. Saya mengajar di kelas ini, lalu akan saya pindah di kelas tadi yang MIPA yang sudah kita buat. Nah, caranya sama, Bapak Ibu, ini tadi ada tanda forward ini panah yang gitu, kita ketuk, udah teruskan kemana, kita pilih ini kelas yang mau saya kirimi. Ini kelas yang mau saya kirimi, Bapak Ibu. Trainingnya sama, mau saya pindah ke sini, udah, ini saya ketik di sini, ketuk. Nah, terus saya kirim. Ini ada panahnya di bawah nih Bapak Ibu. Ini ya, kirim. Nah, mau diedit apa enggak? Atau mungkin biar saya sering sini Bapak Ibu buat kejutan buat anak-anak. Kadang kan mereka sudah direkam loh Bapak Ibu, apa yang dia kerjakan itu dia rekam, lalu dia kirimkan ke kelas sebelahnya, dia screenshot gini lah. Kadang saya berikan kejutan, soalnya saya ganti Bapak Ibu. Di sini saya ganti, saya edit. Boleh kita tambahkan pertanyaan lain. Gitu. Jadi, kayak ini soalnya. Nah, dia itu, ini sama-sama angka, Bapak Ibu. Tapi sebetulnya pertanyaan kita lain. Kadang saya, oh ternyata beda tau nih soalnya sama yang lainnya. Lah kamu ngapain? Saya dikirimin jawaban, ternyata begitu. Ada juga yang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, misalkan ini jawabannya 5. Nah, bisa kita mengeditnya, Bapak Ibu. Jadi dari training ini mau dimodifikasi atau apa, bisa. Kita pindah ke kelas lain, diedit, ditambahin. Udah, ini kan tadi soalnya jadi 3 kan Bapak Ibu, nggak 2 lagi. Kalau di kelas yang tadi kan soalnya 2, ini kita edit, kita tambah jadi 3. Nah, di kelas berikutnya yang mungkin kita juga hafal kan ya, karakteristik kelas, anak-anak di situ mungkin lebih apa ya, achievement-nya lebih tinggi, lebih ini, bisa kita geser ke sana. Udah, tinggal ketuk berikutnya. Nah, ini tadi settingan kita tentang pelatihan itu. Dah, terus kirim Bapak Ibu. Nih, udah, ini pindah ke kelas saya yang ini. Sekali buat, bisa di-forward ke berbagai kelas. Kecuali quiz ya Bapak Ibu, kalau quiz tidak bisa di-forward. Quiz itu harus langsung di grup itu. Kalau survei bisa, polling bisa, Java War ini, pelatihan ini pun juga bisa kita forward. Nah, dan kemarin juga sudah saya sampaikan, ketika musimnya sudah deadline, biasanya kan kita pasti ada ya Bapak Ibu siswa yang istilahnya dia memang tidak seproaktif teman-teman yang lainnya, dan di akhir itu sering dia tuh nodong gurunya, Bu, tugas saya yang kurang apa, soalnya mana, saya minta soal. Padahal teman-teman itu kan melalui proses diskusi, melalui proses latihan, kan rasanya tidak fair kan Bapak Ibu kalau kita hanya memberikan soal gitu saja. Lah, ini tadi, pelatihan ini tadi kita postingkan lagi saja, kita tinggal satu unit itu tadi, satu unit ini dipostingkan lagi, dikirim lagi. Ya udah nih, kemarin temanmu mengerjakan ini, coba kamu pelajari ya materi di dalamnya. Jadi kita nggak ngulang lagi. Ini penjelasannya seperti ini sudah satu paket yang organize sekali dalam satu pelatihan ini. Begitu Bapak Ibu. Yang saya sukai dari fitur ini, organize-nya tertata. Jadi kita bisa lihat, coba deh kamu lihat pelatihan di tanggal sekian, kamu scroll up ya. Oh iya Bapak Ibu, Kaizala ini seperti Telegram. Jadi dia riwayat chatnya itu tidak akan terhapus. Jadi member yang baru saja masuk itu masih bisa melihat obrolan yang di atas. Kalau WA kan baru masuk, yang atas dia nggak tahu ceritanya ada apa di situ. Ini tidak. Jadi bagi yang baru saja masuk, dia pun masih bisa melihat riwayatnya. Di situ di kelas ngobrol apa saja seperti itu bisa. Jadi ini sangat mungkin bagi anak-anak yang sebelumnya lepas tidak mengikuti kelas kita,
coba kamu scroll up, kamu lihat kita udah sempat diskusi apa, seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi oke. Ada satu pertanyaan lagi. Wah, ini keren sekali, banyak sekali perhatian yang bisa nggak nomor soal di random? Sepertinya munculnya sudah random kok. Oh, kalau di pelatihan tidak bisa. Kalau di pelatihan urut, memang soalnya keluar itu. Maka tadi saya menyiasatinya ketika mengedit, saya Ibu, tadi saya bikin kejutan, saya tambahin satu soal tambahan yang lain dari kelas sebelahnya, atau mungkin saya putar opsinya seperti itu. Kadang kan anak suka, bahkan sempat ketahuannya ya karena saking polosnya dia protes, kok nilai saya segitu Bu, loh emang gimana? Kan saya jawabnya udah betul, dia kirimkan, lah ini kan cocok loh, ini kamu dapat dari mana? Dari teman di PS4 tadi ngerekamin jawabannya seperti itu loh, itu kan lain, soalnya juga lain, nah seperti itu. Jadi ini bisa menyiasati fenomena screenshot dan rekam layar yang digunakan untuk nyontek-nyontek seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Oh, cara mengeditnya. Betul. Jadi diatur manual, ya tadi, urutannya kita rubah, itu juga bisa, Ibu. Karena kalau di pelatihan ya urutannya jadi begini, misalkan ini dari ini pelatihan yang dibuat ini. Ya, karena dia akan nomor 2-nya ya pasti selalu ini, nomor 3-nya juga pasti ini. Nah, misalkan saya coba ikuti pelatihan ya dari Pak Muhammad Rizky. Nah, ini ada videonya. Jadi kan enak Bapak Ibu, enggak kok, udah kamu kerjakan, kita tinggal enggak, tak tungguin. Di grup ini kita masih terhubung, masih komunikasi. Kamu lihat videonya ya, pelajarin betul. Aku masih ada di sini. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ayo kita lanjutkan. Dan chat itu kan sangat fleksibel sekali Bapak Ibu untuk berdiskusi. Ya, kita nggak usah buka laptop yang harus ngetik yang begini, kan cukup dari sini. Oh, dari video tadi, coba menit sekian kamu hentikan. Gini-gini kan enak Bapak Ibu kalau dari sini. Nah, soal ini ya selamanya akan ada di nomor 2, cuma nanti kita variasikan. Seperti itu. Gerakan bolak-balik dalam satu interval waktu tertentu disebut apa ya? Oh, frekuensi bukan ya? Atau getaran tuh? Saya tidak tahu karena tidak melihat video. Salah. Nah, salah jawaban saya. Oke. Getaran yang merambat disebut gelombang. Yeay, benar. Nah, terus ukuran putaran jumlah dalam satuan detik, frekuensi. Yeay, benar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya selesaikan pelatihan ini. Nah, begitu. Dan ini bisa nggak Kaizala? Oh, justru karena begini Bapak Ibu. Kenapa memilih Kaizala? Itu karena sebetulnya kita akan mengurangi synchronous meeting. Synchronous meeting itu erat kaitannya berhubungan dengan bandwidth, dan berarti harus ada investasi lebih. Karena tantangan kami di sini kuota dan sinyal Bapak Ibu. Mengapa kami ambil jalan tengah? Saya terutama, karena tidak semua teman saya juga menggunakan, saya mengambil jalan tengah Kaizala itu dengan pertimbangan itu tadi. Seperti saya sampaikan kemarin bahwa Kaizala itu kan low bandwidth, bahkan dia bisa bekerja dengan jaringan 2G. Tidak 3G loh Bapak Ibu, 2G pun bisa. Jadi memang desain awalnya untuk di remote area di daerah yang susah sinyal juga, yang tidak stabil seperti itu. Jadi ini bekerjanya 2G. Dan saya harapannya dengan ini, saya tuh masih bisa terhubung, masih bisa berkomunikasi dengan anak-anak dengan tidak spend more. Karena tantangan kami, tentu saja kuota yang harus disediakan orang tua kan banyak Bapak Ibu, dan tadi di sekolah itu kan gurunya banyak. Kalau saya memaksakan mereka untuk ikut teleconference seperti ini, teman-teman saya yang lainnya bagaimana? Mereka kan juga harus melakukan PJJ, dan itu pertimbangan lain. Kalau kemarin saya ibaratkan ketika kita ada webinar MTT waktu itu seperti pizza. Dulu saya mengintegrasikan platform yang jalan sangat efektif
sangat mudah waktu itu seperti itu, tapi dengan asumsi teman-teman saya yang lain tatap muka, tidak menggunakan kuota. Jadi istilahnya kalau itu pizza, seperempat pizzanya itu punya saya. Nah, tapi sekarang semua guru menggunakan kuota, Bapak Ibu. Kalau saya memaksakan mereka ikut teleconference, Zoom, atau Google Meet, kemarin Pak Amor juga sempat bercerita berapa kuota yang dihabiskan untuk itu, mungkin dia tidak akan bisa ikut pelajaran teman-teman saya yang lainnya kalau memaksakan ikut kelas saya. Jadi ini saya pilih memang karena saya tidak apa ya, rekomen begitu banyak untuk kegiatan teleconference. Mungkin sewaktu-waktu bisa dan bisa menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, kalau kedepannya Kaizala ini akan diintegrasikan dengan Teams, Bapak Ibu. Kita tunggu saja ya, janjinya itu tahun ini, mungkin akhir tahun, tapi kemarin ada informasi paling lambat awal tahun depan, ini akan diintegrasikan dengan Teams. Jadi Kaizala nanti masuk Bapak Ibu ke Teams. Ya, kalau sudah mengoperasikan Teams, mau apapun bisa, LMS ada, teleconference ada, chatnya yang begini juga ada di dalamnya, seperti itu. Jadi ini ceritanya kemarin saya pilih ini itu karena dadakan, perubahan yang mendadak, tiba-tiba harus balik kanan, harus PJJ, dan yang paling efektif memang chat app. Begitu. Kalau memaksakan LMS, tantangan saya di sini adalah sinyal dan kuota. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bu Vita begitu ya. Diintegrasikannya besok dengan Teams, Ibu, tidak dengan Zoom atau Google Meet seperti itu. Dan karena ini bawaannya Microsoft, jadi ada produk Microsoft juga, Teams, dan mungkin someday kalau bisa ada satu trainingnya dari Microsoft itu untuk sekolah, itu ada kita paket free Bapak Ibu. Jadi akun Office 365 itu tidak bayar kalau untuk pendidikan. Jadi seluruh siswa, pendidik, PTK-nya itu diberikan akun Microsoft gratis. Itu bisa dengan istilahnya kalau sini disangkutkan itunya deploy di web sekolah yang sch.id itu, di cPanel-nya kita sangkutkan di situ. Di sekolah kami pun ada Teams, itu bisa kalau kami, tapi itu tadi Bapak Ibu, pertimbangan kami adalah kesadaran bersama bahwa kita harus spend kuota sekian supaya ini berjalan, itu kan tidak mudah. Sementara sekarang masa ini sangat sulit sekali. Di sini juga pekerjaannya yang hilang juga banyak, maka kami tidak bisa memaksakan orang tua untuk invest more untuk kuotanya. Dan cara lainnya ya saya mencoba mengambil jalan tengah, ini tadi Bapak Ibu, menggunakan chat app, tapi tetap efektif pekerjaan kita, seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Oke, jadi ya betul, anak-anak harus install Kaizala, gurunya juga harus install Kaizala, harus ada internetnya. Izin pertamanya untuk dikombinasi dengan, iya betul, tinggal ditautkan linknya saja. Jadi misalkan Bapak Ibu punya game, punya penilaian apa, sama seperti WA, Bapak Ibu tinggal kita tautkan saja linknya, dimasukkan di sini. Mungkin sebagai contoh, sebentar Bapak Ibu, saya pernah, maaf nih agak pusing ya Bapak Ibu, scroll up-nya sangat banyak. Jadi misalkan kita mengambil sumber belajar lain ya di tempat lain, dan itu kita akan bagikan ini kepada anak-anak, maka cukup kita sharekan linknya, Bapak Ibu. Mohon maaf. Ini sebagai contoh, kemarin kami sempat latihan, terus menggunakan game, menggunakan fitur-fitur yang lain dari misalkan Kahoot juga bisa, dari Quizzes juga bisa, seperti itu. Linknya juga tinggal kita bagikan di grup itu, Bu, Pak. Jadi, oke. Nah, ini misalkan ini salah satu gamenya, kita bermain game waktu itu. Nah, skornya itu kita laporkan, kita kumpulkan melalui survei yang numerik, Bapak Ibu. Kalau kita melaporkan skor, pakai WA, ngelis, pasti ketimpah-timpah kan Bapak Ibu, nanti lama sekali. Wah, aku dijegal ini, aku di atasmu, aku. Nah, seperti itu. Kalau pakai survei yang responnya numerik,
skornya itu bisa langsung kerekam di situ. Nah, sebagai contoh, ini Bapak Ibu. Ini adalah game yang saya gunakan. Saya coba ya, saya kirimkan ke grup kita. Nah, Bapak Ibu bisa kan mengakses ini? Oke, ini sama. Kita combine dengan beberapa aplikasi, quizzes, hasil quizzes yang kita buat, linknya kita kirimkan ke sini. Ini kita ketuk saja Bapak Ibu, diketuk begitu. Nah, kan anak-anak bisa langsung lompat ke aktivitas yang lain. Nah, misalkan ini, oh pilih yang mana? Yang verb, 1. Oke, ini berarti apa? They are talking. Nah, misalkan begini nih, sampai she is apa ini? Eating. Nah, misalkan begitu, roti. Oh, pizza. Oke. They are playing. Nah, seperti ini Bapak Ibu, tenis. Nah, nanti setelah dia menyelesaikan gamenya, mereka melaporkan hasil gamenya di kelas kita. Kita buat di sini fitur yang survei, misalkan ini game challenge 1. Nah, oke, responnya berarti kalau skor kan numerik Bapak Ibu, yang angka yang kita pilih. Skor dia bermain tadi berapa? Write your score. Nah, gitu. Udah. Nah, kita kirimkan. Dah, di kelas ini nanti anak-anak akan melaporkan hasilnya berapa. Saya 15.000. Gitu. Maaf. Oke. 5. Ini kalau instruksinya angka ya berarti oke, berikutnya kirim. Udah, nanti anak-anak akan melaporkan skornya. Begitu. Aduh, gak ada fasilitas start message. Wih, kok saya malah kayak di WA ya Bapak Ibu? Ada nggak ya? Saya malah kurang, nggak pernah ngecek ini. Mbak Latifah ada nggak? Mungkin Mbak Latifah yang explore. Ada nggak ya start message-nya? Saya malah kurang, nggak pernah memanfaatkan start-startan ini Bu. Coba di atas. Oh ada Bu, nih di atas. Ini tadi saya ketuk. Nah, itu ada bintangnya di atas. Ada berarti Bu. Saya nggak pernah pakai. Ya, oh ada Bu. Iya, terima kasih Bu Dwi Admi lah kan. Malah saya nggak pernah gunakan. Oke, begitu Bapak Ibu. Oh, ada satu tambahan lagi mungkin ya. Gini, kita sering mengapresiasi anak-anak kan Bapak Ibu. Contohnya ini tadi, saya ada Pak Sopian kan tadi ya, yang langsung ngirim pelatihannya itu pertama. Maka saya akan memberikan apresiasi untuk Pak Sopian. Nah, kita ketik ini, Bapak Ibu nanti tolong ditambahkan kudos, namanya kudos, jempol begini nih Bapak Ibu. Itu di action, nanti kalau Bapak Ibu belum ada, tinggal diklik di atas sini ya, ditambahkan tuh namanya kudo. Kudo ini berikan kepada, di sini ada kan Bapak Ibu? Beri kudos kepada, ini kita pilih murid-murid kita yang tadi ngerjainnya paling rajin. Aku mau ngasih apresiasi Pak Sopian, misalkan. Oh, sama siapa lagi sih tadi yang sudah ngirim pelatihan dari awal ya? Oh, Bu Nur Izzah, misalkan begitu. Kita kirimkan ke orang-orang di situ tadi, siswa-siswa kita yang memang dia achieve more, seperti itu. Nah, begini ya Bu ya. Ini kita klik ketuk di selesai. Nah, mau yang mana lambangnya, mau piala atau mau, nah ini banyak sekali yang ini kita kirimkan di grup ini ya Bapak Ibu. Nah, muncul di kelas kita. Yeay, ternyata ini untuk memberikan apa sih, komplimen atau pujian kerja. Oke, bisa diulang, baik. Jadi kita menggunakan action kudo, ya Bapak Ibu, namanya kudos. Sama seperti biasa, kita ketuk jepitan kertas di pojokan, lalu kita cari kudos yang ini. Kalau Bapak Ibu belum menemukan ini di barisan yang disematkan ini, Bapak Ibu tinggal ketik tambah
tambah di sini lalu nanti ditambahkan kudonya. Oke. Jadi yang kita pilih kudo ya. Kudo. Oh, atau misalkan ini tadi belum ada ya. Oh ya, ini ditambahkan diketuk di sini, nanti di sini kita cari kudonya yang mana, kita centang. Gitu ya. Nah, lalu dia sudah muncul di sini. Oke. Kudo. Kudo ya, kita ketuk kudo. Oke. Oke, saya akan memberikan kudo ini kepada Bu Yanti. Oke. Selesai. Jenisnya yang mana? Atau ini. Selamat ya. Oke, selamat ya. Nah, terus sudah kita pilih yang ini. Udah kirim di sini. Ini secara psikologi sangat membangkitkan sekali Bapak Ibu, ada pujian seperti ini pasti ada motivasi yang lain untuk anak-anak. Selamat. Nah, seperti itu. Alhamdulillah nih, yang lain juga banyak sekali yang mengirimkan. Begitu Bapak Ibu. Ini namanya kudo. Ini untuk memberikan apresiasi positif kepada anak-anak untuk prestasi yang sudah dia raih. Jadi misalkan dia paling rajin ngirimin tugasnya, yang paling awal ngirimin. Nah, selamat Mbak Latifah. Tuh, dari seperti itu. Nah, oke, dari Mbak Imas. Kerja bagus, Nanda. Nah, something lain. Ini kalau dalam bahasa Inggris, good job gitu. Di pengaturannya nanti bahasanya, saya juga jadi bingung di bahasa Indonesia tuh jadi aneh sekali Bapak Ibu. Kalau pakai bahasa Inggris lebih familiar, kita setting aja dengan oke. Satu lagi tambahan, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sering menggunakan Mentimeter untuk brainstorming, meminta ide atau apa seperti itu. Di sini ada action yang namanya daftar periksa Bapak Ibu. Nah, daftar periksa ini ya, atau checklist. Ini saya bisa sering memanfaatkan ini untuk brainstorm. Jadi untuk trigger pertama kali. Ketika ini saya ketuk, oke. Nah, beri nama daftar periksa di sini. Jadi di sini misalkan tuliskan kata apa, kata yang ada di benakmu ketika mendengar kata coronavirus. Nah, misalkan di sini ini menular, gitu. Saya kirimkan, kirim. Nah, siswa-siswa yang ada di kelas bisa langsung menambahkan di sini, Bapak Ibu. Mungkin coba sekarang direspon Bapak Ibu. Perbarui daftar periksa ini diketuk. Nah, terus tuliskan kata apa yang ada di benak Bapak Ibu untuk ketika mendengar kata corona, seperti itu. Nanti di sini ini akan keluar. Nah, coba ya. Nah, oke, PJJ. Ada kata apa lagi Bapak Ibu? Oke. Pak Agus Timur menjawab, nah di sini ini nanti kelihatan sekali anak-anak yang merespon nih, serem. Tuh. Ini sama seperti Mentimeter Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah menggunakan ya Mentimeter untuk mencari ide-ide awal dari anak-anak itu, ini bisa kita buat brainstorm awal untuk trigger. Kalau dengar kata ini apa sih, penyakit, dan ini nggak bisa diwakilkan. Tolong dong aku tulisin, aku harap ngomong ini gitu. Tidak bisa Bapak Ibu. Ini langsung pakai akunnya anak-anak dan kita jadi tahu. Oh, ternyata Vita jawabnya seram. Oh, Mbak Yustinya tuh jawabnya penyakit. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini, nah tuh kelihatan banyak sekali kan, pandemi, droplet, menakutkan, social distancing, something like this. Ini bisa untuk kita gunakan sebagai hati-hati. Oke, nah ini langsung Bapak Ibu responnya anak-anak bisa kita rekam di sini dan ini terorganize, tidak lompat-lompat ada yang di atas itu harus gini, enggak, langsung ada dalam satu postingan kita. Gitu. Oke. Kriya Bapak Ibu ada 2 tambahan.
kudos, daftar periksa. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kerja bagus Bu Puji. Wah, ini masih bermain kudo. Oke, sama-sama bermain. Nah, something like that. Asik kan Bapak Ibu? Mudah, nggak usah buka laptop pun dari sini kita bisa sambil apa ya, lutisan. Bisa Bapak Ibu, training kita siapkan dahulu di rumah. Kita ini dulu baru. Oke. Oke. Mungkin itu Mbak Latifah yang bisa saya sampaikan. Tambahannya hari ini berarti ada kudo sama daftar periksa ya. Sebetulnya ada satu lagi untuk project, tapi ini karena PJJ, projectnya tetap jalan atau tidak ya, Bapak Ibu? Atau mungkin satu lagi ya Mbak Latifah ya sekalian. Bapak Ibu, iya, Bapak Ibu kalau di sini ada yang namanya job. Sebentar, tugas. Jadi ini, job ini. Nah, kalau kita ingin melihat kolaborasi anak-anak dalam kelompok, itu di sini kita bisa memberikan istilahnya distribusi tugas itu akan nampak. Nah, misalkan seperti ini tugas ya Bapak Ibu yang kita ketuk pojokan tugas. Nah, di sini ini akan kelihatan tugasnya apa di sini. Misalkan wawancara, ya kan? Waktunya kapan? Waduh, waktunya Minggu jam 12 malam. Oke, jam segini harus sudah selesai nanti. Kapan hari ini? Ditugaskan kepada siapa? Kita pilih anggota grup kita. Siapa sih ya yang bisa wawancara di kelompok ini? Oke deh, saya pilih Bu Erna yang nanti bertugas wawancara. Dia akan ditemani sama Bu Ina Hayati. Nah, sama Bu Hayati. Jadi, dua ini yang akan melakukan kegiatan wawancara. Kita bisa mengontrolnya. Udah seperti ini. Oke. Terus nanti ada tanggapan, sedang dikerjakan, selesai. Di sini nanti yang berkaitan akan mereportkan bahwa saya sudah sampai sini, bahkan di komentar untuk komunikasi tugas itu, di situ juga ada fitur komentarnya. Di sini nih loh Bapak Ibu. Iya, saya sudah menghubungi Pak ini, saya dijanjikan jam sekian untuk bertemu, saya diminta untuk menelpon jam sekian. Nah, seperti itu reportnya bisa kelihatan. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi ini yang tugas ini tadi sangat bermanfaat kalau kita menugaskan anak-anak untuk melakukan project based learning. Jadi dalam satu kelompok kita bagi distribusi tugasnya, siapa yang bertugas untuk wawancara, siapa yang bertugas nanti olah datanya, siapa yang akan present, siapa itu sangat kelihatan sekali. Dan mereka harus mereportkan hasilnya dan terus berkomunikasi dengan komentar yang ada di dalamnya. Itu memudahkan sekali. Nah, oke, sepertinya itu saja Mbak Latifah. Kudos, daftar periksa, dan job atau tugas ini tadi. Oke. Begitu Bapak Ibu, Mbak Latifah saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Betty. Terima kasih Bu Betty untuk materi barunya. Kita belajar banyak, kita belajar mulai dari review materi yang kemarin dan juga ada action-action baru seperti job, kudos, sama daftar periksa. Kita lanjut ke sesi pertanyaan saja ya Bu. Boleh. Bapak Ibu semoga bisa jawab. Masya Allah. Selanjutnya ini saya buka pertanyaan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan raise hand. Pakai menu raise hand, nanti saya unmute dan akan menanyakan langsung kepada Ibu Betty. Ada Bu Erna sama Bu Romawati itu, Mbak Latifah. Oh iya. Silakan Bu Erna. Silakan Bu Erna untuk menanyakan yang mau ditanyakan. Nggak denger ya Mbak ya? Sepertinya
sudah bicara tapi kok Suaranya terlalu kecil, Bu ya? iya, iya. Halo, Ibu Erna. Ke Bu Romawati aja, Ya. Bu. Oh ya. Mbak. Oke, silakan Ibu Romawati, sudah saya unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Cuma kemarin ada beberapa yang tertinggal saya sepertinya Bu Eti. Oh, Ini untuk melihat rekap misalnya rekap hasil survei. oh, Iya. Nah, jadi kan untuk melihat kesemuanya itu kan kemarin sudah coba juga itu saya coba komunikasikan juga dengan Mbak Latifah. Itu tautannya itu yang ketemu di downloadnya tuh bahasanya tuh kok tulisan Cina gitu loh Mbak. oh. Jadi kan Kalau di, ketika diunduh tautannya itu tadi kan misalnya setelah saya ambil kan itu kan tautan untuk melihat hasil survei misalnya gitu kan Mbak ya. Saya betul. download di HP. Nah, ketika dibuka gitu kan tulisannya itu tulisan Cina gitu. Nah, itu Oh, Mbak ya makasih itu aja Mbak. oke, baik. Langsung saya jawab, Mbak Latifah. Ya, Bu, langsung dijawab Oke, aja. oke, baik, baik. Begini Ibu, maka tadi sempat saya sampaikan juga hasil downloadannya itu akan lebih mudah kalau kita sharekan dahulu ke grup, misalkan kita kan di rumah misalkan punya satu grup lempar-lemparan kan ya Bapak Ibu yang isinya saya, suami dan anak-anak begitu. Nanti kalau sebelum saya post kemana saya coba lemparkan di situ dulu kan insya Allah mereka nggak komplain ke kelemparan dari. Nah tautannya itu kita kirimkan di grup WA rumah. Memang itu jadi tampak panjang sekali seperti itu Bapak Ibu. Sebentar, mungkin saya tunjukkan bentuk ininya ya Bapak Ibu, hasil downloadannya itu sangat panjang dan akan sangat mudah kalau kita mendownloadnya itu melalui tautan di WA itu tadi. Dan kalau kita buka dalam WA web itu munculnya, aduh WA web saya belum ini banget, sebentar Bu. Munculnya itu memang ada tulisan banyak seperti itu, tapi kalau dimasukkan di browser pasti terunduh Bu, jadi bentuknya Excel. Ibu sudah sampai bentuk Excel belum Bu? Halo Bu Romawati? Sudah sampai, nah, oke, sebentar. Oke, iya Bu, saya udah kirimkan ke WA anak saya di rumah, saya buka gitu kan unduhannya. Nah, belum sampai ke Excel ya Bu, masih tulisan yang tadi. Oh, tulisannya kan pasti begini ini munculnya Bapak Ibu. Ya, kan? Munculnya kan panjang gitu ya Bu ya. Panjang sekali seperti ini memang. Tapi ini kalau kita klik, kalau kita klik dia akan bentuknya RAR. Ini nampak nggak ya Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu tampak kan ya? Oh iya, ada RAR. Iya, bentuknya RAR seperti ini. Nah, yang ini Bapak Ibu yang kita klik. Yang CSV ini yang saya bilang tadi kan formatnya. Nah, ini kan Bapak Ibu bentuk RAR, terus kita buka, di dalamnya kan ada ini. Nah, ini terus kalau misalkan kita biar lebih mudah bekerjanya, kita file save as yang saya bilang tadi kita rubah menjadi bentuk Excel workbook. Jadi misalkan ini saya pindah ke dokumen. Oke. Nah, di bawahnya ini tidak lagi Unicode text, kita rubah menjadi Excel workbook. Save. Sudah, Bu. Begini saja. Ini nanti sudah wujudnya Excel. Memang tautannya panjang sekali, Ibu. Panjang. Dan tadi munculnya, karena ini belum diberi nama. Oke. Nah, begini kan Bapak Ibu. Tadi memang awalnya panjang sekali seperti ini. Ya kan Bapak Ibu? Jadi ini kan tadi sudah dikirim tautannya ke WA misalkan. Lalu kita klik lagi yang ini. Misalkan saya mengunduh yang ini ya. Ini saya unduh, saya klik.
dari WA Web sangat gampang sekali. Nah, kan keluar ini ya Bapak Ibu, bentuknya ekstrak seperti ini. Nah, tinggal kita buka aja ini, open file. Nah, keluarnya kan seperti ini. Yang kita klik yang bawah. Yang ini Bapak Ibu. Ini formatnya masih CSV, tapi masih bisa kita buka. Nah, seperti ini. Oke, lalu ini kita save as biar bisa kita masukkan formula-formula yang lain, mau menghitung skor, mau menghitung apa. Nah, udah tinggal gini. Ini yang ini kita beri nama, misalkan download. Di sini, nah kita rubah jadi Excel workbook. Sudah jadi, ini hasil rekapnya. Bahwa yang merespon anaknya ini namanya, jawabannya ini, skornya ini. Terus mau di skor berapa, nanti kita tinggal otak-atik aja Excel-nya ini. Begitu. Begitu, Bu Romawati? Nanti dicoba Bu, ini sinyal siap. Oke. Iya, begitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya saja, caranya ya tadi cukup dibagikan tautan tadi, salin, lalu nanti dilemparkan saja di grup WA, lalu atau kalau enggak ya di grup Kaizala pun bisa. Kita juga bisa membuka Kaizala Web, lalu diklik linknya, download, keluar itu tadi. Keluarnya memang RAR, terus nanti kita buka di dalamnya yang CSV itu. Lalu kita rubah jadi Excel, mau di otak-atik formula apa, lebih mudah. Seperti itu. Oke, begitu Ibu. Oke, makasih Bu Betty. Ya, sama-sama Ibu. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bu Dwi Atmi. Iya. Ya, silakan Bu Dwi Atmi. Ya Bu, maaf tadi agak terlewat yang waktu kita mau forward soal hasil dari survei. Iya. Membuat soal di survei, mau memforward ke kelas lain, itu kan Iya. bisa diedit. Ya. Nah, mengeditnya itu setelah kita klik tanda forward, terus ke kelas lain, baru kita edit, atau gimana ya Bu? Tadi saya terlewat. Oke. Saya coba praktekkan lagi saja ya. Oh ya. Oke. Baik. Sebentar. Saya share screen lagi untuk. Aduh. Sebentar Bapak Ibu, saya coba screen mirror. Good. Oke, jadi ini contoh kelas di kelas kita tadi ya Bapak Ibu. Wah, ini baru banjir kudo di kelas. Nah, misalkan dari survei yang kita buat tadi, maaf, surveinya sudah di atas sebentar. Nah, ini misalkan. Atau pelatihan atau survei sama saja ya, Bu. Oh ya. Jadi, ya, Ibu lihat tanda panah di samping sini ya. Oke, kita forward, kita ketuk forward ini. Nah, kita mau kirim ke kelas mana? Misalkan mau ke kelas ini, kita ketik di sini. Iya. Nah, ini sebelum kita lanjut send, begitu. Di bawah sini kan ada ini kan Bu ya, panah biru. Oke. Nah, ketika kita ketuk panah biru, disinilah kesempatan kita mengedit. Mau sama, ini tampilan, depannya sama aja deh, kayak yang tadi. Dah, kita ketuk berikutnya. Tapi di kelas ini saya mau nambahin lagi kontennya atau pertanyaannya. Cukup ketuk ini. Udah Bu, begitu saja. Iya, tambah. Gini, ini opsinya 2 saja, misalnya gitu. Selesai. Pilih jawabannya apa? Yang ini sebagai jawaban. Oke, kirim. Udah, terus tinggal ini berikutnya. Begitu. Oke, begini, lalu kirim. Iya, ini sudah pindah ke kelas ini. Iya. Begitu ya, Ibu ya? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Makasih. Maaf, satu lagi tadi yang untuk job. Ya. Anaknya hanya 1 atau bisa lebih dari 1 yang job? Bisa lebih dari 1. Ya. Jadi tergantung pembagian tugasnya di kelas. Iya, jadi misalkan ini saya coba lagi ya di grup kita di training 1 asana di sini. Oke.
Terus ini begini, kita ketuk tugas. Jadi kita mendistribusikan pekerjaan. Ini intinya kolaborasinya memang di sini. Mengapa Kaizala bisa bermanfaat? Nah di sini loh Bapak Ibu. Jadi ini misalkan tugasnya sewa kamera. Nah, sewa kamera ini saya tugaskan batas maksimal mengerjakannya ini. Ini ada ketuk memilih kontak. Kita pilih. Misalkan Bu Yanti, saya tugasi untuk sewa kamera, sama Budiah Nurul, saya tugasi untuk sewa kamera. Jadi beliau berdua ini yang harus selalu melaporkan progres sewa kamera, seperti itu. Lalu di sini kita ketuk selesai. Lalu kita kirimkan. Hasilnya kirim. Sip. Langsung di sini. Jadi siapa saja yang ada di situ mendapatkan tugas terlihat. Maka orang-orang yang tidak mendapatkan tugas ini tidak akan merespon atau menyelesaikan pekerjaan itu. Begitu. Oh iya. Oke. Ya Bu Betty, makasih banyak Bu Betty. Sama-sama Ibu. Oke. Begitu. Sudah ya Bu Betty, jawabannya sudah cukup membantu ya. Selanjutnya ini ada dari Ibu Vita Rarasari. Ya. Ini masih loading Bu. Atau ini ada pertanyaan lagi Bu di grup chat Zoom dari Ibu Durmailis Aisyah. Assalamualaikum, mau tanya, yang buat anak inklusi di SD ada contoh nggak Bu soalnya sekarang? Ini di sekolah ada, terima kasih. Oke. Inklusinya apa ya Bu ya? Tidak bisa bicara, mendengar atau? Boleh dimulai? Jadi mungkin, oh iya. Kata Ibu Vita Rarasari dulu saja Bu Betty. Oke. Baik, terima kasih Bu Betty atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara seorang murid misalnya dia hari itu tidak masuk pembelajaran kita gitu karena sakit atau ada kendala apa gitu ya. Bagaimana cara dia untuk melihat kembali pelajaran hari itu apa aja gitu, dia mau baca ulang misalnya dokumen atau video yang sudah saya berikan hari itu. Kalau misalnya dalam satu kelas itu kan biasanya kan ada beberapa guru yang mengajar ya, kemudian dia baru ingat 2 hari atau 3 hari setelahnya, apakah dia harus scroll up sedemikian banyak gitu atau gimana ya Bu? Ada cara cepatnya enggak? Ya baik, ya baik, saya langsung jawab ya Bu Vita. Begini, Kaizala itu seperti yang sudah awal saya sampaikan, dia memang riwayat chat bisa, baik dia baru datang ataupun ini dari atas bisa. Yang kedua, tadi ada seperti fitur pelatihan. Fitur pelatihan itu kan bisa kita forward Bapak Ibu. Nah, dari satu paket pelatihan itu tadi kan berarti itu sudah sangat-sangat organized sekali, bahkan by date. Jadi tanggal itu ketika dia tidak hadir, itu loh teman-teman sudah melakukan atau mengerjakan di bagian training. Kan tadi sudah satu paket utuh, training sama pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nanti Bu Vita tinggal kalau anak diminta forward, diminta scroll up untuk melihat di atas juga bisa, atau kalau enggak, Bu Vita bisa tadi menugaskan anak yang tidak hadir itu tadi langsung dengan forward pelatihan yang sudah dibuat, yang sudah dikerjakan anak-anak, dikirimkan ulang lagi saja. Secara personal ya untuk forwardnya ya. Personal bisa, tetapi harus kita yang ngirim. Jadi kemarin tuh lucu Bapak Ibu, pernah kejadian, loh saya tagih satu anak, kayaknya yang pelatihan ini kamu belum mengerjakan loh, yang ini. Sudah, betul nih, saya sudah mengerjakan. Yang mana? Namamu belum ada. Nah, saya tuh udah dikirim nih. Saya sudah dikirimi sama Anis. Saya sudah mengerjakan. Loh, lah kalau yang memforward Anis, bagaimana Miss Betty bisa lihat pekerjaanmu? Jadi kadang konsepnya, kalau yang mengirim temannya, itu dia sudah merasa mengerjakan lah. Padahal saya kan nggak bisa lihat, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, maka tetap kendalinya ada di kita. Jadi kita juga yang secara personal kita forward ke dia, pelatihannya juga bisa, atau bisa juga langsung kita announce di kelas lagi, kita kirimkan ulang lagi di grup,
ini pekerjaan kita pada hari ini, tanggal ini, di kelas ini, coba kamu coba akses lagi. Dan ini sangat membantu Bapak Ibu, karena tadi kan satu paket utuh. Kalau WA itu kan, maaf, dia masih menyebar kan Bapak Ibu kemana-mana dan responnya tidak terpusat. Tapi kalau dengan satu fitur pelatihan, satu survei, satu ini kan tinggal dah langsung komen-komennya ada di bawahnya dan terkumpul semuanya di situ. Itu memudahkan sekali. Ya, jadi nggak Daripada tenggelam ya informasinya. betul. Jadi dia masih Bu, bisa satu lagi update. boleh? Iya, monggo. Nah, dari tadi tuh saya coba gimana kalau kita menjadikan guru lain sebagai admin ya gitu dalam satu kelas itu seperti apa? Saya belum menemukan apa namanya tombolnya tuh yang mana gitu. Tinggal menambahkan dia sebagai peserta, lalu di kontak itu ada jadikan admin begitu. Atau saya simulasikan lagi begini, Iya Bu, Ibu. simulasikan Oke. lagi. Dari tadi saya coba-coba. Oke. Jadi di sini ya, sebentar. Misalkan ini grup kita di training Kaizala ini. Oke. Di sini kita ketuk, ada membernya di sini. Oke. Di sini ya Bapak Ibu. Nah, gurunya juga kita masukkan. Tentu saja mau ditambahkan langsung juga bisa atau beliau kita undang pakai link juga bisa. Lalu di sini saya juga akan menjadikan Bu Yanti ini sebagai admin. Maka ini tinggal kita ketuk, kita tekan lama begitu. Nah, di sini ada. Jadikan admin. Oke, berarti diketuk lama ya. Iya, baik. dipencet lama begitu baru dia muncul. Oke. Oke, baik. Jadi Terima bisa kasih, Bu iya, Betty, oke, penjelasannya. sama-sama Ibu. Oke. Baik, begitu Mbak Latifah. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dari Ibu Puji. Biar saya unmute aja ya untuk Ibu Puji. Silakan Ibu Puji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Betty, luar biasa. Sama-sama Ibu. Saya kemarin kan mencoba meminta kehadiran, saya lemparkan ke grup siswa. Hari ini saya mau coba lihat hasilnya, tetapi kok ternyata tulisannya unsupported. This card is not supported on web yet. Itu kenapa ya? Ini kemarin fitur kehadirannya apa, Ibu, yang dilemparkan ke sana? Attendance itu ya kalau nggak salah. Saya mau minta kehadiran. Oh, di Kaizala webnya, Ibu membuka? Iya, di Kaizala web. Oke. Saya minta di Kaizala web. Nah, memang untuk beberapa fitur, tapi kalau untuk kehadiran itu Kaizala web sudah ini, Bu. Kemarin ya? muncul Bu, kemarin muncul dan ada beberapa siswa yang saya lihat sudah mengisi, tetapi hari ini kok waktu saya mau lihat rekap kehadirannya kok seperti itu. Terus ada beberapa tanggapan siswa juga yang munculnya seperti itu Bu. Jadi kalau di HP Ibu muncul nggak itu tadi? Sebentar Bu, saya lihatnya di. Ya. Kalau di HP muncul, kemungkinan, nah beberapa waktu lalu memang sempat ada isu Bapak Ibu, bahkan ketika kita post foto atau satu postingan itu kolom komentarnya tidak keluar kalau kita menggunakan Kaizala Web. Setengahnya dia masih beta, mungkin begitu ya Bapak Ibu, karena masih progres perbaikan terus-menerus di webnya. Itu sering terjadi, bahkan komentarnya itu sering nggak muncul. Jadi misalkan kita post satu postingan, Iya. komentar dia hilang. Kalau di HP masih ada? Masih. Kalau di HP masih ada. Oke. Berarti memang ini ada limit di web versi webnya, belum semua card support. Semoga nanti kalau ada report segera bisa dibenahi mungkin itu ya Bu ya. Kemarin juga sering merepotkan kolom komentar hilang seperti itu dan sepertinya sudah diperbaiki, beberapa itu sekarang sudah muncul. Dulu tuh komentarnya nggak ada Bu. Bahkan bulan yang lalu aja tidak ada. Jadi kita mau komentari itu kalau lewat web tidak bisa. Seperti itu. Iya. Makasih Bu Betty. Oke, sama-sama Ibu. Ya, Mbak Latifah sudah? Masih mute, Mbak. Oh
Oh ya Bu, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Suraminar Hasibuan. Iya. Tapi ini masih di mute. Ya, silakan unmute Ibu. Saya, Ibu Suraminar. Nah, sudah. Ya. Assalamualaikum Bu Betty dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas paparan yang diberikan dari kemarin ya Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Untuk mengecek presensi, Ya. ada 2 action yang diberikan di Kaizala ya. Iya. Action attendance dan request attendance, minta kehadiran. Itu bedanya apa ya Bu? Oke. Dan Oh yang ya. beda dari keduanya. Dan apa namanya, yang enak digunakan tuh yang mana? Itu aja Bu Betty. Oke. J, terima kasih Bu. Baik, Ibu, untuk yang kita share kemarin untuk kehadiran itu kita baru mengekspor 2 request attendance dan menggunakan polling. Nah, untuk yang attendance yang tanpa request depannya itu untuk satu kegiatan misalkan di kantor ya Bapak Ibu perlu memonitor progres presensi dalam setiap 1 pekan misalkan begitu, itu bagaimana. Jadi kalau saya sarankan yang attendance itu tidak usah kita gunakan karena dia lebih menekankan pada riwayat presensi. Jadi misalkan hari ini dia lokasi ada di mana, dia present atau tidak atau absent, terus nanti hari berikutnya jam sekian. Nah, dia menekankan pada riwayat presensinya. Jadi kalau Bapak Ibu Mirsani itu seperti kayak ada rel bersambung begitu di sana, itu untuk melihat riwayatnya dia dari awal hadir sampai targetnya dalam 1 pekan berapa kali kehadiran, itu biasanya dipakai untuk kantoran seperti itu. Kalau kita mungkin cukup menggunakan request attendance-nya saja. Dan kemarin saya juga memberikan opsi menggunakan polling, Ibu. Justru kita gunakan polling kalau kita hanya ingin tahu siapa yang hadir dan rekapnya secara cepat, jumlahnya berapa, cukup kita gunakan polling. Dan yang men-share lokasi dan foto itu kalau saya gunakan kemarin hanya 2 pekan sekali karena dia memastikan dia ada di rumah atau betul tidak, dia sehat atau tidak, yang perlu ada note, itu mungkin 2 pekan sekali kita bisa menggunakan itu. Yang paling cepat, praktis, polling. Dengan polling opsinya hadir sehat, hadir kurang sehat, izin ada kepentingan seperti itu, nanti langsung kita sharekan, jumlahnya itu langsung ketahuan berapa yang saat ini hadir sehat dan berapa yang sakit, seperti itu bisa terlihat. Jadi kalau saya sendiri saya lebih sering menggunakan fitur polling untuk kehadiran, dan nanti ketika di download rekapnya pun juga sama seperti caranya yang saya sampaikan tadi. Mudah sekali melihat siapa yang tidak hadir, siapa yang seperti itu. Jadi tidak repot ada downloadan gambarnya, tidak usah ada informasi lokasinya dia di mana, itu di mana perlu saja ketika memang harus melaporkan kondisi kesehatan anak-anak dan memastikan dia di rumah sajanya itu. Seperti itu. Begitu Ibu? Terima kasih Bu Betty. Iya, sama-sama Ibu. Pertanyaan lagi Bu Betty. Ya. Bu Muryastuti. Ya. Saya persilakan Ibu Muryastuti. Silakan di unmute. Masih mute? Iya, masih termute. Saya bacakan aja Bu ya. Ini pertanyaannya di WA grup Kaizala. Baik. Untuk melihat hasil ulangan siswa di mana ya Bu? Langsung ada ya? Oh, oke. Berarti ini tadi ya yang kalau mau direkap bagaimana, kalau tidak bagaimana itu tadi. Nah, kalau kita menggunakan survei ya berarti seperti yang saya demokan tadi, hasilnya kan bisa dilihat langsung, jawaban anak-anak juga bisa langsung dari responnya. Kalau itu nanti mau dalam bentuk kita harus melaporkan, kita cetak seperti itu. Kalau di HP kan
informasinya bisa langsung kita baca ya Bapak Ibu, cuma kadang kan kebutuhan administrasi tidak cukup hanya dengan udah ada di HP saya, kan nggak bisa begitu. Kita cetak, ya seperti cara yang saya sampaikan tadi ketika siapa tadi ya, Bu Roma ya, yang berupaya mendownloadnya, jadi kita salin tautannya, lalu kita klik tautan itu, tadi bentuknya dalam CSV ya Bapak Ibu, lalu kita buka, itu nanti kita rubah menjadi bentuk Excel seperti itu. Jadi bentuknya spreadsheet. Sama sebetulnya respon seperti kita kalau menggunakan form, ya baik Google Form atau Microsoft Form kan selalu dilemparnya dalam bentuk spreadsheet kan Bapak Ibu, kita download saja seperti itu. Hasilnya bisa polling, survei, quiz bisa kita download hasilnya. Dan untuk memudahkan penghitungan skor, maka kita rubah dulu tadi menjadi bentuk Excel supaya kita leluasa mau mengisikan formula apa yang ada di dalamnya. Begitu. Oke, begitu Mbak Latifah. Terima kasih Bu Betty untuk jawabannya yang luar biasa. Alhamdulillah. Sepertinya sudah tidak ada lagi sih Bu pertanyaan untuk Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, langsung saya alihkan kepada Pak Agus untuk selanjutnya. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Untuk yang kita hormati Bu Betty Sekarasi yang subhanallah luar biasa ilmunya, bermanfaat banget insya Allah untuk kita semuanya. Mungkin kita sama-sama berikan kudos buat Bu Betty di grup ya. Sambil praktek ini kita berikan kudos buat Bu Betty. Oke, jadi alhamdulillah training yang kedua ini itu sudah selesai dilaksanakan. Jadi ini training dari seri training yang dilaksanakan oleh Satu Asa. Dan pada hari ini Direktur Satu Asa mohon maaf tidak bisa hadir karena hari ini ada 3 acara Bu Betty. Ada kegiatan Satu Asa, 1 training Kaizala, yang kedua ada seminar umum, dan yang ketiga ada kita kerjasama dengan BKKBN. Satu Asa bekerjasama dengan BKKBN memberikan beasiswa kepada 1.200 peserta didik SMA dan mahasiswa yang ada di DKI Jakarta ini. Alhamdulillah hari ini sedang berlangsung di Cibubur, dan untuk yang seminar umum juga berlangsung secara online pakai Zoom seperti ini. Jadi alhamdulillah kegiatan Satu Asa mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat, dan hari ini Bapak Ibu guru yang bergabung di sini juga terlihat sangat antusias. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Betty, kalau bagi saya sih bermanfaat sekali, Ibu. Saya juga guru dan teman-teman Bapak Ibu guru di sini juga guru semuanya. Jadi insya Allah sangat bermanfaat buat PJJ yang memang luar biasa ini. Kita belum tahu, malahan kalau Jawa Barat itu sudah dideklar nanti Januari baru siswa itu masuk sekolah, Januari 2021. Untuk DKI ini masih belum ketahuan, paling cepat itu September 2020 baru anak-anak itu bisa masuk sekolah. Dan nggak tahu kalau di daerah lain, karena di sini pesertanya juga ada yang dari Medan, ada yang dari Jogja, temannya Bu Betty mungkin, dan juga ada yang dari daerah-daerah lain yang alhamdulillah mengikuti kegiatan training Kaizala ini. Sehingga Bapak Ibu, besar harapan kami bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satu Asa ini bisa membantu, paling tidak mensupport lah ya, Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Sekali lagi, saya atas nama Satu Asa mengucapkan banyak terima kasih ke Bu Betty. Bu Betty anggun katanya, anak gunung. Tapi ilmunya luar biasa. Dan kalau dari lihat CV-nya Bu Betty, saya terutama ini malu banget nih yang ada di Jakarta.
kalah jauh lah sama Bu Betty. CV-nya keren banget. Dan Bapak Ibu, mungkin kita sudahi training kita hari ini, 2 hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah bergabung bersama Satu Asa, kegiatan kita Satu Asa. Dan insya Allah besok hari Senin kita akan memulai pembelajaran jarak jauh, dan Satu Asa juga menyediakan Zoom meeting secara gratis kepada Bapak Ibu guru yang ingin menggunakan Zoom meeting kami. Silahkan tinggal pesan ya, kalau waktunya cocok ya silakan dipakai gratis. Kita punya fasilitas partisipan sampai 500 ya, Zoom yang Bapak Ibu guru bisa pergunakan. Hari Senin besok MPLS juga sudah di-booking Zoom kita di sekolah-sekolah yang ada di Jakarta. Dan kemarin juga ada yang dari Kebumen, yang dari Surabaya juga menggunakan Zoom meeting kami. Kami persilahkan saja bisa menghubungi saya atau Kak Miha nanti. Baik, demikian. Selanjutnya matur nuwun Bu Betty, nyuwun pangapunten ingkang kelepatane kula. nyuwun sewu nggih. Bu Betty masih di mute, jadi nggak kedengeran ngomongnya. Oke, ince Pak, sami-sami. Kula ingkang nyuwun pangapunten, sedaya lepat. Nggih. Nggih. Bapak Ibu, mungkin setelah ini saya unmute semuanya. Silakan jika ingin menyapa Bu Betty. Nuwun Bu Betty. Bu Betty. Inje Ibu, sami-sami. Sami-sami. Bisa minta nomor HP-nya Bu Betty. Bisa. Wah, nanti hubungi Mbak Latifah, hubungi saya. Iya. Kalau kita nggak nyambung, saya nanya ya Bu. Siap Ibu. Insya Allah siap. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Sampai Betty. ketemu lagi, sampai jumpa dalam acara-acara Satu Asa berikutnya. Sampai jumpa. Sampai semuanya. jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih Bu Betty. Waalaikumsalam, sama-sama Ibu. Iya Ibu, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aku matiin tapi belum ketutup, mana nih? Tes buat Bu Betty. Zoom. Udah ya.